mikirnya. Ya, nah ini masalah ini. Jangan bandingkan sama temennya, mantannya, itu nggak boleh. Termasuk akhwat, ikhwan sama aja. Mas-mas juga gitu, nggak boleh banding-bandingkan. Kok kamu tuh kayak gitu ya sama saya ya, kok kasar-kasar amat sih. Perasaan dulu mantan saya lembut-lembut deh. Loh, ya soalnya mantanmu dulu lembut kok ya. Nah, terus akhirnya kamu tuh banding-bandingin aku terus, bandingin terus, bandingin. Soalnya udah marahan mereka. Ya itulah setan tuh begitu. Masuknya lewat suka membanding-bandingkan. Meskipun memang pasangan kita mungkin kalau dilihat-lihat ada bagian tertentu yang tak sebaik dengan mantan-mantan masa lalu. Pada bagian tertentu. Jangan digeneralisir. Terus kita bilang, wah masih mending mantanku dulu. Jadi kan kesannya kayak semuanya itu sudah nggak ada baiknya dan tidak lebih baik dari mantannya. Padahal mungkin kekurangannya cuma di satu sisi. Lainnya mungkin ya banyak kelebihan kebaikannya. Pokoknya jangan dibanding-bandingkan. Apalagi bandinginnya karo munyo, itu kan ya menyakitkan sekali. Mending munyo. Masa suami kok bandingin karo munyo. Yang keempat sekarang. Udah kelima sekarang. Ya, apa itu? Selingkuh. Ya, selingkuh itu bukan selingan ya. Selingkuh itu apalagi sampai berzina, ini bil khusus sering ngalamin perempuan. Kenapa? Karena kebanyakan selingkuh laki-laki, kebanyakannya laki-laki. Makanya saya ajari nggak usah selingkuh, poligami, nggak usah selingkuh. Iya beneran, selingkuh itu menghilangkan cinta, poligami menambah rasa cinta, betulan. Beda. Karena satunya diberkahi Allah, maka ditambah-tambah cintanya, yang satunya terlaknat. Yang kalau yang terlaknat, ya porak-poranda lah, pasti. Banyak sekali ibu-ibu tuh konsultasi, Ustadz, suami saya Pak Ustadz, saya baru tahu ternyata dia sudah nikah dan sekarang sudah cerai dengan itu. Jadi nikah, istrinya nggak tahu, sampai cerai pun istrinya nggak tahu. Udah sekian lama. Iseng-iseng istrinya buka-buka HP suami, kok ada foto wanita. Ditanya-tanya, suaminya jujur kalau itu adalah dulu saya pernah nikah sama dia, mantan, karena saya niatnya nolong dia, alasannya nolong dia. Sekarang sudah cerai. Tahu nggak kasusnya kenapa nikahi itu? Menikahi karena si wanita yang selingkuhan itu, karena dia harus balik lagi sama mantan suaminya karena sudah ditalak 3. Kan kalau talak 3 nggak bisa balik lagi, kecuali nikah lagi. Maka laki-laki ini cara menghalalkannya adalah dia menikahi si perempuan ini cuman untuk beberapa saat lalu diceraikan. Nah setelah ceraikan si perempuannya boleh nikah dengan si mantan suaminya. Muhalil ini disebut oleh para ulama namanya tais musta'ar. Artinya apa? Kambing sewaan. Laki-laki ini disebut namanya kambing sewaan. Penghinaannya begitu. Dalam bahasa fikih, bahasa hadis, kambing sewaan. Jadi kayak kambing yang disewa untuk spermanya doang, nah gitu ya, untuk carikan anak keturunan segala macam, untuk ngesah-ngesahin aja. Nah ini kambing sewaan. Dalam Islam hukumnya terlaknat, dilaknat, haram besar ini. Jadi laki-laki karena ingin menolong perempuan, pingin kembali sama suaminya, berhubung sudah ditalak 3 nggak bisa balik, udah kamu nikah aja sama saya, nanti abis itu kita cerai, kamu bisa nikah lagi dengan dia. Nah, tapi kan sempat smackdownan mereka. Ya, karena emang tujuannya emang mau gitu juga. Urusannya na'udzubillah. Nah, ini perbuatan haram. Lalu ketahuan nama istrinya kan? Udah sekian tahun. Nah, tadinya istrinya tuh biasa-biasa aja sama suaminya, nggak ada perasaan gimana-gimana. Tapi setelah tahu ini pernah diselingkuhi, apa yang terjadi coba? Bingung dia mau balik lagi sama suaminya. Bingung melayani suaminya. Persis kayak Bu Sabit tadi di awal. Sudah kehilangan kan bingung. Udah gak gairah lagi. Kenapa? Bayangin, ya Allah suami saya kok tega ya, dulu selingkuh. Bayangin, dia pasti dulu pernah berjima dengan perempuan lain, pernah mesra-mesraan, bercumbu, terbayang semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Stresnya. Kenapa? Ya karena bayangin suami pernah selingkuh. Maka perempuan-perempuan tuh banyak yang sudah bukan hanya kehilangan cinta, kehilangan syahwat sama suaminya. Tadinya dia aktif, sekarang pasif terus. Karena apa? Karena sudah gak ada gairah. Suaminya ngajak, ya wes mas, karepmu mas, aku manut ya, dikapak-kapak guys, terserah. Karena dia sudah gak punya nafsu lagi kok, hilang. Laki-laki apalagi, laki-laki dibandingkan aja hilang, apalagi istrinya sampai selingkuh, hilang total itu sudah. Nah, makanya jangan sampai selingkuh.
Jadi kalau misalnya ini loh, maaf saya ngomongnya agak jelek-jelekan ini ya. Kalau mas-mas ini ternyata di perjalanan pernikahannya kok tiba-tiba jatuh cinta lagi. Entah itu bahasanya puber kedua kayak atau apa terserah. Tapi kalau emang muncul rasa cinta lagi, demi Allah, pertama lihat dulu siapa wanita itu. Kalau wanita itu istri orang, dasar petuk. Istri orang kamu cintai, nggak boleh, itu haram. Maka harus kau hapus perasaan itu. Kalau wanita itu adalah misalnya seorang janda ya, atau seorang janda lemah gitu ya, bukan janda yang kaya raya, janda yang lemah, atau misalkan dia seorang gadis lah, hafiz Quran atau apa. Kalau ada muncul rasa cinta itu, pertama minta dulu sama Allah, minta supaya dijaga hati kita, ditetapkan pada urusan agamanya. Kalau ini syahwat gak baik, lupakan ya Allah lupakan, fokuskan saya hanya pada istri saya ya Allah. Tapi kalau memang dia baik untuk kehidupan saya ya Allah, beri saya jalan kemudahan lisan ini untuk ngomong dengan istri saya. Gitu minta sama Allah. Nah, setelah itu baru ngomong sama istri. Sebelum ngomong baca doa, Robbi srohli sodri. Bayangin istrinya mau adalah ketemu Fir'aun. Ya janganlah. Jadi bismillah ngomong. Kalau suami istrinya tidak menghendaki, ya sebaiknya jangan teruskan poligaminya, apalagi nikah diam-diam. Jangan. Loh kenapa Pak Ustadz? Gak ada syariatnya. Kan nikah aja tanpa izin. Istri pertama tanpa izin. Memang tanpa izin, tapi ingat ya, adab itu di atas segala-galanya. Bahkan adab itu di atasnya ilmu. Kita sudah paham semua, namanya ulama-ulama itu belajar adab puluhan tahun, sementara ilmu cuman sekian tahun. Kenapa? Kalau orang beradab, ilmunya itu berkah. Kurang adab, mau ngajinya lama, gak ada berkahnya sama sekali. Berkah itu bertambah kebaikan. Makanya banyak orang ngaji rajin taklim, malah banyak musuhnya. Rajin taklim, tiba-tiba sama bapak ibunya menjadi musuh, gak akur sama kawan-kawannya, musuhnya banyak. Ketemu siapa-siapa jadi banyak musuhnya. Kenapa? Gak berkah. Kenapa gak berkah? Karena tidak ada adab. Tapi kalau ngaji pakai adab lain. Habis ngaji tambah rahmat, jadi rahmatan lil alamin. Banyak kawannya, makin luas, dicintai banyak orang. Itu pentingnya adab tuh di situ. Ngaji begini kalau nggak pakai adab, Anda saya ngomong ngecipris sejam 2 jam, ya nggak dapat ilmunya. Tapi kalau dapat ilmu pun paling beberapa saat lupa. Misalnya saya sebut tadi nama sahabat, istrinya Khulu, lupa namanya. Siapa tadi istri ya? Lupa. Terus ngomong masalah ini itu, nanti lupa lagi. Jangan-jangan yang dari materi-materi yang baru saya sampaikan poin-poin 5 lupa lagi. Ya, karena kurang berkah. Maka perlu ngaji itu dengan adab. Adab itu sangat membantu tertancapnya ilmu itu adab. Sampai-sampai dulu para sahabat Nabi SAW itu ketika mau belajar dengan diantaranya itu ada Muawiyah, ya, ada juga sahabat-sahabat yang lain itu kalau mau belajar dengan para sahabat seperti Ibnu Abbas, mau belajar dengan Ibnu Mas'ud, walaupun muda, tapi kan mereka kan gurunya gitu, kiai-kiai. Itu kalau mau belajar, mereka itu nggak berani ngeliatin matanya itu mentelangin, itu nggak berani. Bahkan mereka itu kalau ada snack, katanya itu kalau ada makanan, kami mencuri-curi makanan. Artinya apa? Kalau ustadznya itu masih melihat, mereka nggak mau makan. Pas malih, kalau pas lihat, mingkem. Nengok yang lain lagi. Itu saking jaganya adab. Bahkan Imam Syafi'i ketika belajar dengan gurunya, siapa gurunya? Imam Malik. Ya, gurunya banyak, salah satunya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau belajar di depan Imam Malik, itu aku membuka lembaran kertas saja itu pelan-pelan sekali, jangan sampai bunyi. Buka lembaran kertas tuh jangan sampai bunyi. Kenapa? Aku takut kalau kertasku ketika aku buka berbunyi, guruku terganggu konsentrasinya. Masya Allah, buka kertas. Terus saya mah buka molah malih, golein di sing iso ditulis kok orek-orekan kabeh. Mola-malik. Nggak ada. Ustadz lagi ngomong, Ustadz lagi ceramah kok mainan HP, bicara sendiri. Itu nggak ada ilmu. Ilmunya dapat tapi nggak berkah, nggak berubah jadi amal. Susah. Diterapkannya susah. Teorinya dapat, nerapkannya susah. Nah, itu karena nggak ada adab. Pentinglah kita ini belajar adab. Ya mungkin ada ustadz kapan diundang, ya entah saya atau yang lain silahkan. Perlu emang belajar adab nyantri, adab dengan guru, adab dengan macam-macam, itu perlu sekali. Banyak berkahnya. Nah, Anda belajar sama seorang guru, tapi satu orang ini kok ada yang meletek. Satu meletek, tahu meletek nggak? Satunya jadi. Nah, seperti gurunya. Ini karena yang paling beradab. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i itu punya muridnya itu gobloknya pol gitu.
goblok, idiot, lola lah gitu. Tapi enggak, bukan Down syndrome gitu, bukan. Lola banget. Namanya buaiti. Buaiti itu tasghir dari bati, artinya lemah. Buaiti itu artinya orang ini lemah sekali daya ingatnya. Makanya disebut buaiti, digelari buaiti. Buaiti ini ngaji sama Imam Syafi'i dengan teman-temannya selalu nggak pede. Kenapa? Imam Syafi'i jelaskan satu hadis suruh menghafalkan, yang lain sudah hafal, dia belum hafal. Sampai dia menghafal 200 kali, diulang-ulang hadisnya, tetap nggak hafal. Tetangganya yang dengar hafal semuanya. Ini buaiti, dahsyat kan? Diulang-ulang di rumah, banter-banter ngulang hadis itu ya, sampai 200 kali. Dia nggak hafal-hafal, tetangganya dua hafal kabeh. Jadi tetangganya itu pada hafal hadis, dia nggak hafal-hafal 200 kali. Tapi lihat adabnya kepada Imam Syafi'i, buaiti. Adabnya apa? Beliau itu kalau buaiti itu, dia itu kepada gurunya sangat mencintai, sangat ngajeni, memuliakan Imam Syafi'i. Minta apa disediakan. Sendalnya gurunya itu kalau datang misalnya ke taklim itu langsung sama dia diamankan supaya nggak keinjak-injak oleh serigala-serigala liar itu. Kalau ya kan, kalau taklim itu kan sering banget ustadz balik, ya Allah sendalku sing lupa saking wis hancur-hancuran diinjak-injak oleh jamaah itu. Ini dia tuh sangat perhatikan sendalnya ustadz lah, terus hidangannya disuguhke lah, snacknya segala macem gitu ya. Mikirnya Rano biasa. Ya bingung juga aku orang mangan. Aku dibungkus ke wae. Ya itu. Jadi wah luar biasa buaiti ini. Lihat apa yang terjadi, kebodohannya tadinya. Imam Syafi'i ketika meninggal dunia, ini tak singkat ceritanya ya, enggak usah cerita lengkapnya. Singkat ceritanya apa? Imam Syafi'i ketika mau meninggal dunia dikumpulkan murid-muridnya. Lalu apa kata wasiat Imam Syafi'i? Kata dia, "Idza ikhtalafa fi ashabi Syafi'i." Kalau nanti sepeninggalku nanti ada terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat antara pengikut-pengikutku, ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i ya pengikut Syafi'i. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi dan yang lain itu kan pengikut-pengikut ya, murid-muridnya. Itu kalau nanti terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat fikih misalnya bab masalah sholat, masalah toharoh, ada beda. Apa kata Imam Syafi'i? Dia katakan fal qaul qaul buaiti. Maka peganglah, ambillah pendapatnya buaiti. Sejak itu kan beliau sudah sejak meninggalnya Imam Syafi'i, beliau ini diangkat menjadi seorang imam. Imam namanya dikenal dengan namanya Imam Buaiti. Imam yang lemah tapi daya hafalnya kuat luar biasa. Daya hafalnya Buaiti itu hampir mirip seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i contohnya gini. Imam Syafi'i itu kan kalau belajar, maaf ya ini teman-teman sudah tahu semua. Kalau belajar itu mesti yang sini ditutup ya. Halaman sebelah ini ditutup. Kenapa? Imam Syafi'i kalau dibuka pas iseng-iseng delok langsung hafal. Itu Imam Syafi'i. Saking cerdasnya. Jadi mesti ditutup. Jadi kalau baca yang sebelah ini harus fokus. Karena kalau dibuka iseng-iseng ada apa gitu terbaca langsung hafal. Buaiti itu hampir mirip Imam Syafi'i seperti ini. Saking cerdasnya Buaiti. Dulunya lemah. Tapi karena berkah adab kepada guru tajam. Paham ya? Nah, perlu kita tuh memuliakan guru. Mesti beda nanti. Nah, begitu pula antara hubungan suami dengan istri perlu namanya adab tadi. Kalau kehilangan adab, hilang cintanya. Itu poin yang ke-6. Berarti nambah ya? Oh, bid'ah berarti ini, enggak apa-apa lah. Ya kan? Bid'ah hasanah gitu. Yang ke-6 apa? Kehilangan adab. Kehilangan adab itu menyebabkan kehilangan cinta. Apa Pak Ustadz kehilangan adab itu contohnya Pak Ustadz? Dulu kalau ngentut alon-alon hati-hati. Wes nikah dier tem. Wah, kayak Nagasaki Hiroshima begitu kira. Mabuk kayak perang malah. Saya lanang duar, sing wedok tit. Itu yang terjadi. Kalau sampai adabnya hilang, bisa. Biyen kan waktu ta'aruf mungkin makan di rumahnya kan alon-alon duduk manis, saiki jegang gitu. Ya ora apa-apa sih, cuman kan ya adab itu menguatkan cinta. Saya sering bilang, suami istri itu jangan kebanyakan kelihatan aib. Paham ya? Kita ini kan punya kejelekan, punya aib. Jangan dibuka semua di depan istri. Ada hal-hal aib itu yang itu punya kita. Jangan sampai istri itu ngelihat. Aib ini bukan perbuatan dosa loh ya.
Aib bukan kekurangan dosa, yang saya maksud ini adalah bukan perbuatan dosa, tapi aib dalam hal kekurangan diri, ya, kekurangan diri. Nah itu jangan dibuka semua kekurangan diri kita tuh, artinya jangan sampai. Tapi kan istri tahu Pak Ustadz, kalau tahu dengan sendirinya silakan, tapi sebisa mungkin jangan diulang-ulang terus. Makanya dijaga. Di rumah itu ya tetap rajin sisiran, rajin dandan. Di rumah. Saya ini untuk apa sih saya itu ganteng di depannya jamaah? Kalau di depannya istri nggak ganteng ini ngopo? Nanti yang mencintai saya jamaah tok, istrinya nggak cinta. Nah, akhirnya don daftar jamaah, kan bingung juga saya. Ya lanang-lanang meneh kan repot. Antemi tenan. Makanya saya itu senang hobi kemana-mana tuh mesti ya sisiran, minyak rambut itu harus begitu karena sunnah Nabi. Anda tidak suruh, saya nggak minta Anda tuh niru saya, niru Rasulullah. Kemana-mana itu ya sisiran, memperhatikan rambutnya, memperhatikan minyak wangi, keharuman tubuhnya. Di rumah tuh ya begitu sama. Ojo mentang-mentang di rumah juga bajunya adul-adulan, bebas, oh suwek-suwek kono poe bar perang itu. Janganlah, di rumah juga tetap baju ini sing apik-apik, sing apik gitu. Kalaupun baju santai tapi ya sing enak dilihat, di sawang tuh enak. Minimal bajunya itu kalau bisa menggairahkan ya alhamdulillah. Tapi ya jangan sampai keluar-keluar, jangan nanti tetangga ikut bergairah kan repot. Ya hanya di dalam, ya, di dalam. Gitu ya. Nah, teman-teman, saya kasih penutup ya terakhir ya. Buat ibu-ibu juga bapak-bapak, kalau misalkan yang datang di sini, bahwa perkara jodoh itu supaya anak kita nggak salah pilih jodoh, maka kewajiban orang tua itu adalah memang harus mencarikan jodoh buat anaknya. Orang tua yang paling menyebalkan tuh, apa? Sudah punya anak, jomblo, expired, ditanyain terus kapan nikah. Orang tua nggak golek tidak nyarikan. Itu orang tua sangat menyebalkan sekali. Nah, oleh karena itu apa? Orang tua mesti nyarikan. Memang sunnahnya begitu. Sebagaimana di zaman Nabi pun begitu, para sahabat nawarkan. Rasulullah ditawari siapa? Umar bin Khattab. Siapa? Nawari siapa? Hafsah. Tawarkan. Akhirnya jadi istri Rasul. Kan begitu. Maka perlu yang namanya orang tua yang nyarikan. Jangan cuma nanya doang, memprester anaknya suruh nikah tapi nggak nyarikan. Itu poin. Poin terakhir yang kedua, apa itu? Ini ya, sekaligus saya bahas sedikit masalah khulu. Dulu pernah saya sampaikan khulu ini. Sekarang saya mau bahas sedikit masalah tentang ini, kaitannya sama mbak-mbak, akhwat-akhwat. Kalau sudah kehilangan cinta dalam rumah tangga Pak Ustadz, sudah nggak bisa cinta lagi, nggak bisa gairah lagi. Apalagi suami pernah berzina berkali-kali, sekarang baru ketahuan. Apalagi dia memang ketahuan sekarang pun masih sering begitu, minta maaf, ulang lagi terus. Saya sudah nggak bisa meneruskan. Bagaimana Pak Ustadz? Ya silakan Mbak ajukan khulu. Tapi suami saya tidak mau dicerai Pak Ustadz. Kalau nggak bisa, suami tetap tidak mau menceraikan, maka Mbak bisa ke pengadilan agama mengajukan khulu, namanya gugat cerai. Nanti yang menceraikan pengadilan, itu khulu. Hukum asal khulu itu kan haram ya. Hukum asalnya haram. Wanita itu kan minta cerai nggak boleh hukum asalnya. Riwayat ini kan Abu Daud, At-Tirmizi, Imam Ahmad, termasuk disahihkan oleh Imam Al-Albani ya. Irwaul Khalil, ini kitab beliau itu yang membahas tentang masalah khulu ini. Hadis ini, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqun fi ghairi ma ba's, perempuan manapun yang minta cerai kepada suaminya fi ghairi ma ba's, nggak ada alasan apa, pokoknya minta cerai aja tanpa alasan syar'i maksudnya, maka kata Nabi SAW apa? Faharramun alaiha, maka haram bagi dia, alaiha itu istrinya, haram bagi dia wanita yang minta cerai tadi apa? Haram bagi dia raihatul jannah, wanginya surga itu haram. Wanginya saja haram, apalagi masuk surga, nggak mungkin. Itu hukum asalnya. Tapi kata Nabi tadi fi ghairi mab'as, artinya dia tanpa alasan syar'i. Kalau minta khulu, cerai karena alasan syar'i, boleh. Contohnya tadi itu misalnya suaminya akhlaknya buruk segala macam, maka dia boleh khulu. Yang menceraikan nanti pengadilan. Walau suaminya tetap mengatakan kamu tidak akan saya ceraikan, tapi pihak pengadilan bisa menceraikan. Di mana dulu dia nikahnya di situ, maka pihak itulah nanti yang menceraikan. Dan itu hukumnya boleh dalam Islam. Nanti dia akan memberikan iwat tadi itu, pembayaran kepada pengadilan. Nanti pengadilan yang menyerahkan kepada laki-lakinya. Diterima atau dibuang, diterima atau ditolak, tetap sah. Karena yang menentukan hakim. Jadi khulu itu yang menjatuhkan dua. Kalau suaminya mau ke suaminya nggak mau, maka pengadilan yang memutuskan. Syaratnya apa? Kalau gugatan diterima. Kalau gugat terima,
maka dia akan diceraikan oleh pihak pengadilan. Ini khulu. Solusinya kalau emang sudah kehilangan cinta. Anda kalau khulu, maka masa iddahnya cuma 1 kali haid. Hari ini khulu dikabulkan pengadilan, resmi cerai hari ini, besok haid. Berarti masa iddahnya cuma seminggu. Karena haidnya cuma seminggu, maka setelah hari ke-8 Anda boleh nikah lagi. Nek payu. Nah, itu nek payu. Nek rapayu mau nikah dengan siapa? Gitu ya. Nah, itu solusi akhir kalau perempuan. Kalau laki-laki sudah kehilangan cinta, ya sudah, berarti dia melakukan talak namanya, atau tolak gitu. Mbak yang mau nitip doa, Assalamualaikum, saya Ahwat Ustadz, minta doanya insya Allah tanggal 2 November saya akan melaksanakan akad nikah. Saya tidak mau bertanya, saya mau minta doa dan nasihatnya saja. Dan kami masih sama-sama kuliah, mungkin dengan pasangannya itu masih sama-sama kuliah. Ya. Baik, monggo Ustadz. Sebelum kita doa, dia tadi minta nasihat sedikit. Nasihatnya tadi sudah panjang lebar tadi ya. Nasihat tentang masalah kehilangan cinta. Jadi supaya nanti cintanya nggak kehilangan setelah menikah. Nasihat terakhirnya ini sebelum nanti itu, teman-teman sudah sering juga dapat nasihat ini kalau rajin didatang ke pengajian saya ini di sini Teras Dakwah ini. Mbak siapa namanya itu saya nggak tahu ya. Mbak yang mau nikah 2 November nanti itu insya Allah mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan Allah. Nanti kalau udah habis nikah tuh tanggal 2 Novembernya, maka bisa malamnya atau bisa besok tanggal 3 langsung sama suaminya buat namanya MOU, buat kontrak kerjasama selama pernikahan. Apa itu kontraknya Pak Ustadz? Contoh misalnya kita bikin muhasabah tiap akhir pekan. Muhasabah itu maksudnya koreksi, saling koreksi. Kamu ngoreksi saya ngoreksi kamu ya, biar kita sama-sama saling menyempurnakan terus begitu. Maklum kita belum begitu kenal. Itu contoh kontrak. Contoh kontrak lagi apa misalnya? Buat peraturan rumah tangga. Kalau kita marah, semarah apapun jangan pergi dari rumah dan jangan diposting di status medsos. Dan kalau lagi semarah-marahnya jangan berantem chatnya lewat WA. Jadi berantem gak ada lewat WA, harus ngomong langsung. Nah, itu contoh misalnya. Kontrak-kontrak terus ditulis. Apalagi contoh kontraknya, pokoknya seperti apapun keadaan rumah tangga kita, meskipun kita nggak punya makanan atau apa, jangan cerita sama orang tua. Pokoknya segala kesusahan milik kita, kesenangan bagi-bagi sama yang lain. Makanya kalau orang tuanya datang, pilih bagi orang, ya alhamdulillah. Masmu usahanya maju, alhamdulillah. Alhamdulillah, jalan di tempat misalnya. Tapi jangan diceritakan jalan di tempat, cukup dalam hati aja ngomong jalan di tempatnya itu. Jadi aib harus saling menutup. Itu contoh kontrak dalam pernikahan rumah tangga. Apalagi contohnya kontrak-kontrak itu misalnya, ya kalau sudah ketemu misalnya tidak ada lagi main HP misalnya di rumah. Terus jangan tersinggungan. Terus jangan cilek atenan. Terus tidak ada asap rokok di rumah. Itu namanya kontrak-kontrak. Nah saran saya buat mbak yang mau nikah, buatlah kontrak-kontrak itu. Termasuk misalnya kontraknya tidak boleh poligami. Nah itu tulis kontraknya itu. Nah, yang laki-laki nggak usah takut, siap gitu aja. Terus ajak dia pengajian saya, berubah nanti. Siap. Maaf ya, maaf. Boleh dicoba itu ya? Boleh dicoba. Sering-sering aja Mas, jangan ngajak istrinya hari ini. Bisa diajak lagi. Baik, gitu ya. Jadi saran saya hanya itu saja. Jadi buatlah kontrak, karena itu penting sekali untuk kedepannya nanti sama-sama. Tapi nanti jangan kaku ya. Kalau emang ketemu situasi sesuatu yang memang kontrak itu nggak bisa berjalan, ya luwes. Jangan terlalu kaku dengan kesepakatan itu juga jangan terlalu kaku lah. Ada lentur-lenturnya sedikit lah. Ya Harisah ala ukhbirukum bi ahli nar. Harisah, mau nggak kau aku beritahu siapa itu ahli neraka? Ma ya Rasul, siapa ya Rasul? Kullu utulin jawazin mustakbir. Orang yang kaku, kata Nabi itu. Yang pertama disebut Nabi itu adalah orang yang kaku. Orangnya tuh kaku, nggak luwes, nggak lentur. Baik dalam hal apapun kaku orangnya. Taib, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita di malam hari ini dan Allah jadikan kita semuanya ahli surga. Teman-teman dikabulkan hajat-hajatnya. Yang mengidamkan atau memimpikan pasangan yang solih, mudah-mudahan diberikan pasangan yang solih. Yang mengharapkan pasangan solihah, mudah-mudahan dapat yang solihah juga. Kita yang punya dosa, minta sama Allah, mungkin dosa kita selama ini menghalangi terkabulnya doa kita. Minta supaya sepulang dari sini bersih betul dosa-dosa kita. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim ya Aziz ya Ghafar ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabb, kami datang kepadamu di malam hari ini ya Allah. Kami ingin mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Kami belajar ingin menambah ilmu kami ya Allah. Ingin bertambah amal soleh kami ya Allah. Kami datang kemari pun dengan membawa banyaknya dosa dalam diri kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Sebesar apapun dosa kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hati kami ya Allah. Ampuni senista apapun aib-aib kami yang kami sembunyikan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang kami lakukan berulang-ulang. Dosa yang sama terus kami lakukan ya Allah. Kami menyesal, kami bertobat, kami ulangi lagi. Kami menyesal, kami ulangi lagi. Rob, tidak ada yang kami harapkan kecuali ampunan-Mu ya Allah. Kami ini lemah ya Allah. Beri kami kekuatan untuk kami agar kami bisa istiqomah ya Allah. Beri kami kekuatan agar kami bisa meninggalkan kemaksiatan ya Allah. Rob, ampuni sekelam apapun masa silam kami ya Allah. Ampuni sekotor apapun pikiran kami ya Allah. Ya Rahman ya Karim ya Aziz ya Ghafar. Cabut dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang menghalangi turunnya rizkimu kepada kami ya Allah. Dosa yang menghalangi terkabulnya doa-doa kami ya Allah. Dosa yang menghalangi turunnya rahmatmu kepada kami ya Allah. Dosa yang menyebabkan sempitnya hidup kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, yang menyebabkan jauhnya jarak kami dengan Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, sampaikan salam salawat rindu kami kepada Rasulullah ya Allah, bahwa kami kelak ingin sekali ya Allah berjumpa dengan beliau ya Allah, mendapatkan syafaatnya ya Allah, satu surga dengan beliau ya Allah. Rabb, jadikan kami yang hadir di majelis ini ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang istiqomah ya Allah. Ampuni kami yang belum sempurna menjadi hamba-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Rabb, ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan di akhir usia mereka ya Allah. Jadikan di akhir usianya ini mereka bertambah taat kepadamu ya Allah. Sehatkan fisiknya ya Allah. Muliakan kedudukannya di sisimu ya Allah. Jadikan orang tua kami wafatnya husnul khotimah ya Allah. Wafatnya mudah dan murah ya Allah. Jangan sampai ya Allah Kau jadikan orang tua kami wafat dalam kondisi kepayahan ya Allah. Padahal mereka dulu melahirkan kami sudah payah ya Allah. Jangan sampai wafatnya pun menjadi payah ya Allah. Rabb, kami sebagai anak tak mampu membalas kebaikan ayah ibu kami ya Allah, melainkan kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan setiap amal soleh yang kami lakukan pahalanya terus mengalir kepada ayah ibu kami ya Allah. Rabb, jadikan orang tua kami yang telah wafat saat ini ya Allah, Kau jadikan kuburnya lebih lapang dari dunia ya Allah. Kuburnya lebih terang dari cahaya dunia ya Allah. Kuburnya lebih harum dari wewangian dunia. Ya Allah, jadikan kami semuanya yang hadir di sini ahli surga ya Allah. Semuanya ahli surga ya Allah. Namun surga tidak indah ya Allah tanpa kehadiran ayah ibu kami ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, jadikan ayah ibu kami masuk surga tanpa hisab. Jadikan mereka masuk surga tanpa hisab ya Allah. Kumpulkan kami di surga bersama dengan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikan pula kami yang hadir di majlis ini ya Allah semuanya menjadi hamba-hamba-Mu yang bermanfaat bagi umat ya Allah. Bermanfaat ya Allah. Jadikan kami ahli solat ya Allah. Jadikan kami ahli masjid ya Allah. Jadikan kami ahli ilmu ya Allah. Jadikan kami ahli wudu ya Allah. Jadikan kami yang di sini semuanya ahli tahajud ya Allah. Jadikan kami ahli sedekah, ahli duha ya Allah. Jadikan semuanya ahli haji ya Allah.
semuanya ahli haji ya Allah, semuanya ya Allah, dan jadikan kami semuanya ahli surga ya Allah, semuanya ahli surga ya Allah, satu surga bersama Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, siapapun yang datang dengan membawa beban yang berat, jadikan mereka ya Allah sebelum pulang sampai rumahnya telah kau ringankan segala urusannya ya Allah. Jadikan siapapun yang datang mengharapkan jodoh terbaik dari sisimu ya Allah, dekatkan jodoh mereka ya Allah, yang soli solihah, yang taat kepadamu ya Allah, yang mengajak kepada ketaatan ya Allah, yang tinggi rasa cintanya kepadamu ya Allah, pasangan yang terbaik hingga dunia wal akhirat ya Allah, pasangan yang menjadi teman di surga ya Allah, yang tidak akan menjadi musuh di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajabnya doa ya Allah, maka kami mohon kepadamu ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Bila hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.